Langit senja di desa itu berwarna jingga ketika Rania berdiri di depan rumah kayu milik ibunya. Angin sore membawa bau sawah basah dan suara jangkrik yang mulai bernyanyi. Hidupnya sederhana, terlalu sederhana untuk mimpi-mimpi besar yang diam-diam ia simpan. Sejak ayahnya meninggal, Rania menjadi tulang punggung keluarga, membantu ibunya menjahit dan menerima upah yang tak seberapa. Ia sering memandang jauh ke arah jalan raya, membayangkan kehidupan yang lebih baik di luar sana. Suatu hari, sebuah mobil hitam mengkilap berhenti di balai desa. Seorang pria berjas rapi turun dengan senyum ramah dan map tebal di tangannya. Ia memperkenalkan diri sebagai perwakilan agen tenaga kerja luar negeri, menjanjikan gaji besar, tempat tinggal layak, dan kontrak resmi. Kata-katanya terdengar seperti musik bagi telinga warga desa yang lelah oleh kemiskinan. Brosur bergambar gedung-gedung tinggi dan perempuan tersenyum dengan pakaian rapi membuat semua orang terpukau. Rania datang bersama dua sahabatnya, Sinta dan Laila. Mereka duduk di barisan depan, mendengarkan dengan jantung berdebar. Gaji 10 kali lipat dari di sini, ucap pria itu meyakinkan. Kontrak legal, paspor dan tiket kami urus. Ia berbicara dengan penuh percaya diri, seolah-olah masa depan cerah sudah menunggu di depan pintu. Di mata Rania, itu seperti jawaban atas doa-doa panjang ibunya setiap malam. Namun, di balik senyum sang perekrut, ada sorot mata yang sulit ditebak. Ia terlalu halus, terlalu lancar, terlalu sempurna. Ketika seorang warga tua bertanya tentang detail perusahaan di luar negeri, pria itu menjawab cepat tanpa memberi ruang untuk berpikir. Beberapa orang ragu, tetapi kebutuhan seringkali lebih kuat daripada kecurigaan. Malam itu, Rania tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamarnya yang retak-retak, membayangkan dirinya bekerja di gedung tinggi dengan seragam rapi. Ia membayangkan mengirim uang untuk memperbaiki rumah, membayar utang, dan menyekolahkan adiknya lebih tinggi. Harapan itu berkilau seperti bintang di langit gelap, indah, tetapi jauh dan tak pasti. Keesokan harinya, ia menandatangani formulir pendaftaran. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena campuran harap dan cemas. Ibunya memeluknya erat sebelum ia menyerahkan berkas. Hati-hati dimanapun kamu berada, bisik sang ibu, suaranya bergetar menahan air mata. Rania tersenyum, mencoba terlihat tegar meski dadanya terasa sesak. Seminggu kemudian, kabar keberangkatan datang lebih cepat dari yang diduga. Mereka diminta berkumpul di kota untuk proses administrasi lanjutan sebelum diberangkatkan. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, Rania dan beberapa gadis lain berpamitan pada keluarga masing-masing. Tangis, doa, dan pelukan mengiringi langkah mereka menuju mobil yang telah menunggu. Saat mobil itu melaju meninggalkan desa, Rania menoleh ke belakang. Rumah kayu kecilnya semakin jauh, mengecil, lalu menghilang di tikungan. Ia menggenggam tasnya erat-erat, mencoba meyakinkan diri bahwa ini adalah awal dari kehidupan yang lebih baik. Namun jauh di lubuk hatinya, ada bisikan kecil yang tak bisa ia jelaskan, sebuah firasat samar bahwa perjalanan ini mungkin tidak seindah yang dijanjikan. Perjalanan menuju kota terasa lebih panjang dari biasanya. Mobil yang membawa Rania dan para gadis lain melaju tanpa banyak percakapan. Di awal, mereka masih sempat tertawa kecil, membicarakan impian masing-masing. Namun semakin jauh desa tertinggal, suasana di dalam mobil berubah menjadi hening. Pria yang duduk di kursi depan, yang dulu tersenyum ramah di balai desa, kini lebih banyak diam, wajahnya dingin dan sulit ditebak. Sesampainya di kota, mereka tidak dibawa ke kantor besar seperti yang ada di brosur. Mobil justru berhenti di depan sebuah rumah bertingkat dengan cat mengelupas di gang sempit. Pagar besi tinggi mengelilingi bangunan itu, dan jendelanya tertutup rapat dengan teralis. Rania saling pandang dengan Sinta dan Laila. Ada rasa janggal yang tak bisa diabaikan, tetapi mereka mencoba menenangkan diri, mungkin ini hanya tempat penampungan sementara. Begitu masuk, tas dan ponsel mereka langsung diminta dengan alasan pendataan. Seorang wanita berwajah keras berdiri di dekat pintu, mengawasi dengan tatapan tajam. Semua barang elektronik dikumpulkan. Tidak boleh ada komunikasi sampai proses selesai, katanya tegas. Suaranya bukan suara ramah seperti perekrut di desa, ia terdengar seperti perintah yang tak boleh dibantah. Hari pertama berlalu tanpa penjelasan jelas. Mereka ditempatkan dalam satu ruangan besar berisi kasur tipis berjajar. Pintu dikunci dari luar. Makanan diantar tanpa banyak bicara. Ketika salah satu gadis bertanya kapan mereka akan mengurus paspor,
penjaga hanya menjawab singkat, "Tunggu instruksi." Tidak ada jadwal, tidak ada kepastian. Malam itu, Rania sulit memejamkan mata. Ia mendengar suara langkah kaki berat di lorong dan bunyi kunci beradu dengan besi. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia teringat firasat yang sempat muncul saat meninggalkan desa. Kini, firasat itu tumbuh menjadi kecemasan nyata. Keesokan paginya, dua pria asing datang dan memeriksa mereka satu persatu seperti barang dagangan. Tatapan mereka tidak nyaman, menilai, mengukur, dan berbisik pelan satu sama lain. Sinta menggenggam tangan Rania erat-erat. Tidak ada lagi pembicaraan tentang pekerjaan di gedung tinggi atau kontrak resmi. Yang ada hanyalah perintah untuk tetap diam. Ketika Laila memberanikan diri bertanya tentang keberangkatan ke luar negeri, salah satu pria itu tersenyum sinis. "Semua akan berangkat, kalau sudah waktunya," jawabnya datar. Cara ia mengucapkannya membuat bulu kuduk Rania meremang. Kata-kata itu terdengar bukan seperti janji, melainkan ancaman terselubung. Malam kedua di rumah itu terasa lebih mencekam. Dari balik pintu yang terkunci, Rania mendengar percakapan samar di ruang depan, tentang pengiriman, harga, dan jadwal kapal. Nafasnya tercekat. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang pekerjaan impian. Dan untuk pertama kalinya, harapan yang dulu berkilau kini mulai retak, digantikan oleh bayangan gelap yang perlahan menelan keberanian mereka. Pagi itu udara di dalam rumah penampungan terasa lebih pengap dari biasanya. Tak ada satupun dari mereka yang benar-benar tidur nyenyak. Wajah-wajah pucat dengan mata sembab saling berpandangan dalam diam. Kata, pengiriman, dan harga, yang Rania dengar semalam terus terngiang di kepalanya seperti gema yang tak mau hilang. Rania mencoba menenangkan dirinya. Ia meyakinkan Sinta dan Laila bahwa mungkin mereka hanya salah dengar. Namun jauh di lubuk hatinya, rasa takut itu tumbuh liar. Ia memutuskan untuk mencari kepastian. Saat waktu makan siang tiba dan pintu ruangan dibuka, Rania pura-pura meminta izin ke kamar mandi yang berada di lorong belakang. Lorong itu sepi, hanya diterangi lampu redup yang berkedip-kedip. Dari ujung lorong, terdengar suara beberapa pria berbicara di ruang depan. Rania melangkah pelan, jantungnya berdegup keras hingga terasa di telinga. Ia berhenti di balik dinding dekat pintu yang sedikit terbuka, mencoba mendengar lebih jelas. Yang dari desa itu kualitasnya bagus. Bisa dapat harga tinggi di luar, ujar salah satu suara kasar. Cepat urus dokumen palsunya. Minggu depan kirim lewat jalur laut. Jangan sampai bocor, sahut yang lain. Tawa pendek terdengar, dingin dan tanpa rasa bersalah. Tubuh Rania membeku. Kata-kata itu menghantamnya seperti petir di siang bolong. Bukan pekerjaan. Bukan kontrak resmi. Mereka akan dijual. Nafasnya tercekat, tangannya gemetar menutup mulut agar tak mengeluarkan suara. Semua potongan kejanggalan, kini menyatu menjadi kenyataan yang kejam. Langkah kaki mendekat. Rania segera berbalik dan berlari kecil kembali ke kamar mandi, berusaha terlihat biasa saja. Ia menatap bayangannya di cermin retak, wajahnya pucat pasi. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dunia yang kemarin masih dipenuhi harapan kini runtuh dalam sekejap. Ketika ia kembali ke ruangan, Sinta langsung menangkap perubahan di wajahnya. "Kenapa?" bisiknya panik. Rania menatap satu persatu gadis di ruangan itu, wajah-wajah muda yang sebelumnya bersinar oleh mimpi. Dengan suara bergetar, ia menceritakan apa yang didengarnya. Tangis pecah di ruangan itu. Beberapa menutup wajahnya, beberapa terdiam seperti kehilangan jiwa. Namun di tengah kepanikan itu, ada sesuatu yang berbeda di mata Rania. Ketakutan memang ada, tetapi di baliknya mulai tumbuh bara kecil, kesadaran bahwa jika mereka tidak melakukan sesuatu, tak seorang pun akan menyelamatkan mereka. Dan di saat itulah, kebenaran yang pahit berubah menjadi awal dari perlawanan. Tangis yang pecah di ruangan sempit itu tidak berlangsung lama. Seorang penjaga perempuan berwajah keras membuka pintu dengan kasar, menatap mereka satu persatu dengan curiga. Semua langsung terdiam, menahan napas. Rania menunduk, menyembunyikan sisa air mata di pipinya. Ia sadar, sedikit saja mereka menunjukkan kepanikan, hukuman bisa menanti. Begitu pintu kembali terkunci, suasana berubah menjadi kacau. Beberapa gadis mulai histeris, menyalahkan diri sendiri karena terlalu mudah percaya. Ada yang memukul dinding, ada yang terduduk lemas seperti kehilangan harapan. "Kita sudah selesai, kita tidak akan pernah pulang," bisik salah satu dari mereka dengan suara nyaris tak terdengar. Namun tidak semua menyerah. Di tengah ketakutan yang mencekam,
Laila berdiri dengan wajah memerah oleh amarah. Tidak, kita belum dijual. Artinya kita masih punya waktu. Ucapnya tegas. Kata-katanya seperti tamparan yang membangunkan mereka dari keputusasaan. Sinta menggeleng pelan, air matanya mengalir. Mereka banyak, kita dikurung, bagaimana caranya? Ketakutan itu nyata. Pintu terkunci, jendela berteralis, penjaga selalu berjaga. Logika seakan berkata bahwa perlawanan hanyalah mimpi kosong. Rania bangkit perlahan. Ia merasakan campuran takut dan marah yang membakar dadanya. Kalau kita diam, kita pasti hilang, katanya pelan tapi tegas. Kalau kita melawan, mungkin ada yang terluka, mungkin kita gagal. Tapi setidaknya kita berusaha. Tatapannya menyapu seluruh ruangan, mencoba menyalakan keberanian di hati yang hampir padam. Sejenak ruangan hening. Kata-kata Rania meresap perlahan. Mereka memang ketakutan, tetapi lebih takut lagi membayangkan nasib yang menunggu di negeri asing tanpa pertolongan. Bayangan dijual, diperlakukan seperti barang, membuat dada mereka sesak oleh kemarahan yang perlahan menggantikan air mata. Tiba-tiba terdengar suara bentakan dari luar, diikuti suara tamparan dan isak tangis dari ruangan sebelah. Salah satu gadis rupanya mencoba melawan saat diperiksa. Ketakutan kembali mencengkeram, namun kali ini berbeda, ia bercampur dengan kebencian yang mendidih. Mereka menyadari, waktu mereka tidak banyak. Malam itu, dalam cahaya redup lampu yang hampir padam, mereka duduk melingkar. Tidak ada lagi tangisan keras, hanya bisikan rencana yang masih samar. Ketakutan belum hilang, tetapi kini berdampingan dengan penolakan yang tegas. Mereka mungkin terkurung, tetapi tekad untuk tidak menyerah mulai tumbuh, pelan, rapuh, namun hidup. Malam semakin larut ketika cahaya lampu redup menggantung lemah di langit-langit ruangan. Wajah-wajah yang tadi dipenuhi tangis kini berubah menjadi sorot mata yang menyimpan amarah dan ketakutan sekaligus. Rania duduk bersandar di dinding, memandangi teman-temannya satu persatu. Ia tahu, jika mereka terus larut dalam rasa takut, semuanya akan berakhir sebelum sempat dimulai. Dengarkan aku, ucap Rania pelan namun tegas, memecah keheningan. Suaranya tidak keras, tetapi ada kekuatan yang membuat semua kepala menoleh. Mereka mengira kita lemah. Mereka mengira kita akan pasrah. Ia berhenti sejenak, menelan gugup yang mencoba menguasainya. Tapi mereka salah. Sinta menatapnya ragu. Rania, kita ini dikunci. Dijaga. Kita tidak punya apa-apa. Nada suaranya bukan menentang, melainkan takut berharap terlalu tinggi. Ketakutan untuk kembali kecewa terasa lebih menyakitkan daripada pasrah. Rania mengangguk pelan. Kita memang tidak punya senjata. Tapi kita punya akal. Kita punya jumlah. Dan yang paling penting, kita punya alasan untuk pulang. Kalimat terakhir itu membuat beberapa dari mereka menunduk, teringat wajah ibu, ayah, adik, atau anak yang mereka tinggalkan di desa. Perlahan, Rania mulai mengajak mereka menyusun pikiran. Ia meminta semua memperhatikan kebiasaan penjaga, jam makan, pergantian shift, siapa yang paling lengah. Ia membagi tugas kecil, ada yang mengamati lorong, ada yang menghitung langkah kaki penjaga, ada yang mencoba memperhatikan letak kunci. Bukan rencana besar, hanya awal untuk memahami situasi. Tatapan para wanita itu mulai berubah. Dari putus asa menjadi waspada. Dari menangis menjadi berpikir. Mereka menyadari bahwa di tengah keterbatasan, masih ada ruang untuk bergerak. Rania tidak memaksa, tidak berteriak, tetapi keberaniannya menular perlahan seperti api kecil yang menjalar di kertas kering. Namun menjadi yang paling vokal juga berarti menjadi yang paling berisiko. Ketika seorang penjaga masuk mendadak dan mendapati mereka berbisik-bisik, tatapannya langsung tertuju pada Rania. Kamu, terlalu banyak bicara, katanya dingin. Rania menahan gemetar, menatap balik tanpa menunduk. Di dalam dirinya, rasa takut dan keberanian berperang hebat. Malam itu, setelah penjaga pergi, Sinta berbisik, kamu bisa celaka karena ini. Rania tersenyum tipis meski jantungnya masih berdebar keras. Kalau tidak ada yang mulai, kita semua akan celaka, jawabnya lirih. Dan disitulah, tanpa pengangkatan resmi atau janji besar, seorang pemimpin lahir, bukan karena ia paling kuat, tetapi karena ia memilih berdiri saat yang lain hampir roboh. Sejak malam itu, ruangan sempit itu tak lagi hanya dipenuhi bisikan ketakutan, melainkan strategi yang dibangun perlahan. Rania membagi peran tanpa membuatnya terlihat mencolok. Semua harus tampak biasa di depan penjaga, seolah mereka telah menyerah.
Padahal di balik tatapan kosong itu, mata-mata mereka bekerja mengamati setiap detail. Sinta mulai menghitung langkah kaki penjaga yang mondar-mandir di lorong. Ia memperhatikan bahwa setiap 2 jam sekali, pria bertubuh besar dengan jaket hitam selalu keluar untuk merokok selama 5 menit. 5 menit yang singkat, tapi cukup berarti. Laila, yang tempat tidurnya paling dekat jendela, mengamati teralis dan mencoba memperkirakan seberapa kuat bautnya menahan besi itu. Rania sendiri memusatkan perhatian pada pola pergantian shift. Ia mencatat dalam ingatan, pagi ada 2 penjaga perempuan, malam berganti 2 pria. Di tengah malam, suasana lebih lengang. Kadang terdengar suara televisi keras dari ruang depan, tanda mereka mulai lengah. Semua detail kecil itu ia rangkai seperti potongan puzzle. Suatu siang, ketika makanan diantar, salah satu gadis pura-pura menjatuhkan gelas air. Saat penjaga membungkuk kesal membersihkannya, Rania melihat sekilas gantungan kunci di pinggangnya. Ada 3 kunci berbeda ukuran. Ia menyimpan gambaran itu di kepalanya, menebak mana yang mungkin membuka pintu ruangan mereka. Namun risiko selalu mengintai. Ketika Sinta terlalu lama berdiri dekat pintu untuk mendengar percakapan luar, seorang penjaga memergokinya. "Ngapain kamu di situ?" bentaknya. Kasar. Sinta tergagap, pura-pura pusing dan bersandar di dinding. Nafas semua orang tertahan sampai penjaga itu pergi dengan gerutuan. Malamnya, mereka berkumpul lagi dalam lingkaran kecil. Rania mengulang semua temuan mereka dengan suara hampir tak terdengar. Setiap informasi, sekecil apapun, kini terasa berharga. Mereka mulai menyadari bahwa penjara itu tidak sempurna. Ada celah. Kecil, tapi nyata. Namun semakin banyak yang mereka ketahui, semakin besar pula ketegangan yang menyelimuti hati. Mereka sadar, satu kesalahan kecil saja bisa berujung hukuman berat. Di ruangan sebelah, suara tangis seorang gadis yang dihukum beberapa hari lalu masih terngiang, menjadi pengingat betapa tipis batas antara rencana dan bencana. Meski demikian, api harapan kini menyala lebih terang. Mereka bukan lagi korban pasif yang menunggu takdir. Mereka sedang mempelajari musuhnya, menghitung waktunya, dan menunggu momen yang tepat. Di balik pintu terkunci itu, perlawanan sedang tumbuh, diam, sabar, dan semakin matang. Hari-hari berikutnya terasa berjalan lambat, seolah waktu sengaja mempermainkan mereka. Namun di tengah ketegangan dan ketakutan, sesuatu yang tak terduga mulai tumbuh, ikatan yang lebih kuat dari sekadar kebersamaan nasib. Rania yang awalnya hanya mengenal Sinta dan Laila, kini mulai mengenal kisah hidup masing-masing wanita di ruangan itu. Maya ternyata meninggalkan seorang anak berusia 3 tahun di kampung. Ia menerima tawaran kerja karena ingin membiayai operasi jantung putrinya. Dewi, yang terlihat paling pendiam, sebenarnya kabur dari kekerasan rumah tangga dan berharap bisa memulai hidup baru di negeri orang. Setiap cerita yang terungkap seperti luka yang terbuka, membuat mereka sadar bahwa tak satu pun berada di tempat itu karena keserakahan, semua karena cinta dan harapan. Suatu malam, ketika listrik sempat padam beberapa menit, ruangan menjadi gelap gulita. Beberapa gadis panik dan menangis karena trauma hukuman sebelumnya. Dalam kegelapan itu, Rania meraih tangan di sebelahnya. Sinta melakukan hal yang sama. Satu persatu, mereka saling menggenggam hingga membentuk lingkaran tak terlihat. Dalam diam, kehangatan itu menjadi penawar rasa takut. Sejak saat itu, mereka membuat kebiasaan baru, saling menyemangati sebelum tidur. Mereka bergantian menceritakan impian sederhana, rumah yang ingin diperbaiki, sekolah adik yang ingin dibiayai, atau hanya sekadar kembali memeluk keluarga. Harapan-harapan kecil itu menjadi pengingat alasan mereka harus bertahan. Tekanan dari luar justru mempererat mereka. Ketika seorang penjaga membentak Dewi karena dianggap terlalu lambat mengambil makanan, Rania berdiri lebih dekat di sampingnya. Tanpa kata-kata, ia menunjukkan bahwa Dewi tidak sendirian. Penjaga itu hanya mendengus, mungkin tak menyadari bahwa keberanian kecil itu berarti besar bagi mereka. Namun persahabatan juga diuji oleh rasa takut. Ada saat-saat ketika sebagian mulai ragu dan ingin menyerah. Bagaimana kalau rencana kita gagal? Bisik Maya suatu malam. Kali ini bukan Rania yang menjawab pertama, melainkan Laila. Kalau kita gagal bersama. Tapi kalau berhasil, kita pulang bersama. Kata-kata itu membuat mata mereka berkaca-kaca. Di tengah tekanan yang semakin berat, mereka mulai menemukan kekuatan yang tak pernah mereka sadari sebelumnya. Mereka bukan lagi sekumpulan wanita asing yang kebetulan terjebak di tempat yang sama. Mereka adalah saudari dalam penderitaan,
terikat oleh tujuan yang sama, kebebasan. Dan di ruangan terkunci itu, di bawah cahaya lampu redup yang setia menyaksikan ketakutan mereka, tumbuhlah persahabatan yang lebih kuat dari rantai besi manapun. Sebab kini, jika satu goyah, yang lain akan menopang. Jika satu takut, yang lain akan menguatkan. Tekanan yang dimaksudkan untuk menghancurkan mereka justru menempa mereka menjadi satu. Pagi itu suasana terasa berbeda. Udara di dalam ruangan lebih tegang dari biasanya, seolah dinding pun ikut menahan napas. Seorang gadis bernama Karin, yang sejak awal paling gelisah, tak mampu lagi menahan kepanikan yang menumpuk di dadanya. Saat pintu dibuka untuk pembagian makanan, ia mendorong penjaga dan berlari ke arah lorong tanpa rencana matang. Semua terjadi begitu cepat. Teriakan penjaga menggema, langkah kaki berat menghentak lantai. Karin hampir mencapai pintu depan ketika seorang pria bertubuh besar menarik rambutnya dengan kasar hingga ia terjatuh. Suara tubuhnya membentur lantai membuat seluruh ruangan membeku dalam ketakutan. Mereka disuruh keluar dan dipaksa menyaksikan hukuman itu. Karin didudukkan di tengah lorong, tangannya diikat, wajahnya basah oleh air mata dan debu. Ini akibatnya kalau ada yang coba-coba jadi pahlawan, ujar salah satu preman dengan suara dingin. Tamparan keras mendarat di pipinya, membuat beberapa gadis menjerit tertahan. Rania menggenggam tangan Sinta erat-erat, kukunya menekan kulit hingga nyaris menyakitkan. Ia ingin berteriak, ingin melawan saat itu juga, tetapi ia tahu emosi tanpa rencana hanya akan memperburuk keadaan. Dadanya terasa terbakar oleh amarah yang sulit dikendalikan. Hukuman itu tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis. Karin dikurung sendirian di ruangan gelap tanpa lampu, tanpa bicara. Tangisnya terdengar lirih dari balik pintu sepanjang malam, seperti gema kesedihan yang menghantui mereka semua. Setiap isakan menjadi pengingat bahwa ancaman itu nyata. Beberapa dari mereka mulai goyah. Kita tidak akan sanggup, bisik Dewi dengan suara gemetar. Bayangan hukuman yang sama menimpa mereka membuat keberanian yang sempat tumbuh terasa retak. Rasa takut menjalar seperti racun, menggerogoti harapan sedikit demi sedikit. Namun malam itu, Rania berdiri di tengah ruangan dengan mata yang berbeda. Ada air mata di sana, tetapi juga bara yang lebih besar dari sebelumnya. Itulah yang mereka mau, katanya pelan. Mereka mau kita takut, mau kita menyerah. Ia menatap pintu tempat Karin dikurung. Kalau kita berhenti sekarang, penderitaan Karin sia-sia. Suasana hening. Ketakutan memang belum hilang, bahkan semakin nyata. Tetapi di balik luka dan air mata, tekad mereka justru mengeras. Hukuman yang dimaksudkan untuk mematahkan semangat justru menjadi api yang menyulut perlawanan lebih dalam. Dan malam itu, di antara tangis dan amarah yang membara, mereka berjanji dalam hati, tidak ada lagi yang akan dibiarkan sendirian. Tangis Karin yang terkurung semalaman masih terngiang di telinga mereka ketika pagi datang dengan cahaya pucat yang menyusup lewat celah jendela berteralis. Tak satu pun dari mereka benar-benar tidur. Rasa takut masih ada, tetapi kini bercampur dengan kemarahan yang lebih matang, bukan ledakan sesaat, melainkan bara yang stabil dan membakar pelan. Ketika penjaga membuka pintu untuk membagikan makanan, suasana di ruangan itu sunyi, terlalu sunyi. Para wanita itu duduk rapi, kepala tertunduk, seolah-olah hukuman semalam telah mematahkan semangat mereka. Penjaga itu tersenyum sinis, mungkin mengira ancaman mereka berhasil. Ia tak menyadari bahwa di balik kepasrahan palsu itu, rencana sedang dirapikan. Begitu pintu kembali terkunci, Rania mendekat ke lingkaran kecil mereka. Mulai hari ini, kita lebih hati-hati, bisiknya. Tidak ada gerakan nekat, tidak ada emosi yang tak terkendali. Ia menatap ke arah pintu tempat Karin masih dikurung. Kita tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Sinta mengangguk pelan. Ia mengakui dalam hati bahwa tindakan Karin terlalu terburu-buru. Keberanian tanpa strategi hanya akan membawa korban baru. Kita tunggu momen terbaik, katanya, suaranya kini lebih mantap dibanding hari-hari sebelumnya. Rasa takutnya belum hilang, tetapi ia tak lagi membiarkannya menguasai pikiran. Siang itu, mereka mulai menyempurnakan pengamatan. Laila menemukan bahwa setiap malam sekitar pukul 2 dini hari, suara televisi dari ruang depan dimatikan. Artinya, kemungkinan besar penjaga tertidur atau setidaknya lebih lengah. Sementara itu, Maya menyadari bahwa salah satu jendela kamar mandi memiliki baut yang sedikit longgar. Detail-detail kecil itu kini terasa seperti harta karun. Mereka membicarakannya dengan hati-hati, memadukan informasi yang telah dikumpulkan selama berhari-hari.
Rania menyusun semuanya dalam pikirannya, seperti menyatukan potongan teka-teki yang semakin jelas bentuknya. Namun di tengah rencana itu, kabar buruk datang, 2 hari lagi mereka akan dipindahkan ke lokasi lain sebelum pengiriman. Waktu mereka semakin sempit. Beberapa wajah kembali pucat mendengarnya. Tenggat waktu itu seperti lonceng kematian yang berdentang di kejauhan. Rania menarik napas panjang. Berarti kita tidak punya pilihan lagi, ucapnya tegas. Kita bergerak sebelum mereka memindahkan kita. Kali ini tak ada yang menangis. Tak ada yang membantah. Ketakutan masih ada, tetapi kini dikalahkan oleh kesadaran bahwa inilah kesempatan terakhir. Dan di tengah ancaman waktu yang kian menipis, tekad mereka justru semakin menguat, bukan lagi sekadar untuk melarikan diri, tetapi untuk merebut kembali hidup mereka. Waktu terasa semakin sempit setelah mereka mengetahui rencana pemindahan itu. 2 hari bukanlah waktu yang panjang untuk merancang pelarian dari tempat yang dijaga ketat. Rania menyadari mereka membutuhkan bantuan dari luar. Tanpa itu, peluang mereka terlalu kecil. Kesempatan kecil itu datang saat sore hari, ketika seorang kurir makanan baru mengantarkan pesanan ke rumah tersebut. Ia tampak lebih muda dari penjaga lainnya, dengan sorot mata yang tidak sekeras mereka. Saat pintu dibuka untuk menerima pesanan, Rania memperhatikan bagaimana kurir itu sekilas menatap ke dalam ruangan, melihat wajah-wajah pucat yang berderet di balik pintu. Malam itu, Rania menyampaikan idenya dengan suara bergetar. Kita harus kirim pesan. Satu saja. Ke siapapun. Ide itu terdengar gila, tetapi mereka tahu itu satu-satunya celah yang belum dicoba. Sinta merogoh saku bajunya dan menemukan potongan kecil kertas pembungkus makanan yang tersisa. Dengan tangan gemetar, Rania menulis cepat menggunakan ujung arang dari korek api yang ia sembunyikan. Kami ditahan secara paksa. Tolong laporkan ke polisi. Alamat ini, ia menuliskan alamat yang sempat ia hafal saat mobil berhenti pertama kali. Tulisan itu kecil dan berantakan, tetapi cukup jelas untuk dibaca. Keesokan harinya, saat kurir yang sama datang lagi, mereka menunggu dengan napas tertahan. Ketika gelas kembali, tak sengaja, dijatuhkan untuk mengalihkan perhatian penjaga, Rania menyelipkan kertas kecil itu di bawah kotak makanan yang dikembalikan. Hanya sepersekian detik, tetapi rasanya seperti melompat dari tebing. Kurir itu hampir pergi tanpa menyadari apapun. Namun di detik terakhir, ia tampak berhenti, seolah merasakan ada yang berbeda. Ia memungut kotak itu dan menatap sekilas ke arah lorong, ke arah mata-mata penuh harap yang mengintip dari balik celah pintu. Tatapan itu singkat, tetapi cukup untuk membuat jantung Rania berdegup kencang. Setelah pintu tertutup kembali, suasana di ruangan terasa mencekam. Tidak ada yang tahu apakah pesan itu ditemukan penjaga, diabaikan, atau benar-benar sampai pada orang yang tepat. Setiap langkah kaki di luar membuat mereka tegang, membayangkan hukuman jika rencana itu terbongkar. Malam itu lebih panjang dari biasanya. Namun di tengah ketidakpastian, ada satu hal yang berbeda. Untuk pertama kalinya, harapan mereka tidak hanya bergantung pada diri sendiri. Sebuah pesan kecil telah melintasi pintu. Terkunci itu, membawa kemungkinan bahwa dunia luar mungkin segera mengetahui penderitaan mereka. Dan di antara rasa takut akan kegagalan, secercah harapan mulai menyala lebih terang. Seharian penuh setelah pesan itu dikirim, tak ada tanda-tanda perubahan. Tidak ada sirene, tidak ada ketukan keras di pintu. Hanya langkah kaki penjaga yang terdengar seperti biasa, dan tawa kasar para preman dari ruang depan. Harapan yang sempat menyala mulai terasa rapuh, digantung di ujung kecemasan. Malam menjelang lebih cepat dari biasanya, membawa udara pengap yang membuat dada terasa sesak. Di sudut ruangan, Rania melihat Nita duduk terpisah, wajahnya pucat dan matanya sembab. Sejak hukuman Karin, Nita memang terlihat paling ketakutan. Tangannya sering gemetar tanpa sebab. Ketika penjaga membuka pintu untuk pemeriksaan rutin, sesuatu terasa janggal. Tatapan mereka berbeda, lebih tajam, lebih mencurigai. Salah satu pria itu menyapu pandangan ke seluruh ruangan sebelum berhenti tepat di wajah Rania. Ada yang mau jadi pahlawan lagi. Ucapnya dingin. Jantung Rania seperti jatuh ke lantai. Ia menahan napas, berusaha tetap tenang. Namun kemudian, Nita berdiri dengan langkah goyah. Saya tidak mau ikut-ikutan, katanya terbata. Mereka kirim pesan keluar. Suaranya pecah oleh tangis. Ruangan itu seakan runtuh dalam sekejap. Sinta menatap Nita dengan mata tak percaya. Laila menutup mulutnya menahan teriakan. Rania merasa darahnya mendidih,
tetapi juga memahami ketakutan yang mungkin telah menekan Nita hingga ia tak sanggup lagi menyimpannya. Tamparan keras mendarat di pipi Rania sebelum ia sempat bereaksi. Jadi kamu dalangnya, bentak penjaga itu. Beberapa pria lain masuk, menggeledah ruangan, membongkar kasur dan barang-barang seadanya. Tidak ada lagi kepura-puran. Rencana mereka telah terbongkar. Nita terduduk lemas di lantai, menangis tanpa henti. Aku tidak kuat, aku takut, isaknya. Rania menahan sakit di pipinya dan menatapnya dengan campuran kecewa dan iba. Pengkhianatan itu memang menyakitkan, tetapi ia tahu rasa takut bisa memaksa seseorang melakukan hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, beberapa dari mereka dipisahkan untuk diinterogasi. Rania termasuk di antaranya. Saat ia dibawa keluar ruangan, ia sempat menoleh pada teman-temannya. Tidak ada kata-kata yang terucap, tetapi tatapan mereka berbicara, perjuangan belum selesai. Meski rencana pertama hancur karena pengkhianatan, bara tekad di hati mereka belum padam. Bahkan kini, ia menyala lebih liar, ditempa oleh rasa sakit yang baru saja mereka rasakan. Ruang interogasi itu sempit dan berbau asap rokok. Lampu neon di atas kepala Rania berkedip-kedip, membuat bayangannya bergerak di dinding seperti sosok lain yang ikut terperangkap. Seorang pria duduk di depannya, mengetukkan jari ke meja kayu dengan ritme pelan namun mengancam. Kamu pikir bisa mempermainkan kami? Suaranya rendah, tapi penuh tekanan. Rania menahan gemetar di tangannya. Pipinya masih terasa perih akibat tamparan tadi. Ia tahu satu jawaban yang salah bisa membawa hukuman lebih berat, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk yang lain. Saya tidak tahu apa-apa, jawabnya pelan, berusaha menjaga suaranya tetap stabil meski jantungnya berdegup liar. Di ruangan lain, Sinta dan Laila juga diinterogasi. Teriakan sesekali terdengar dari balik dinding tipis, membuat dada Rania seperti diremas. Ia membayangkan ketakutan di wajah sahabatnya, dan rasa bersalah menyusup ke dalam hatinya. Apakah ia terlalu cepat mendorong mereka ke arah perlawanan? Setelah berjam-jam yang terasa seperti seabad, mereka dikembalikan ke ruangan semula. Wajah-wajah lelah dan lebam menyambut satu sama lain dalam diam. Tak ada yang berani bertanya banyak. Semua sudah tahu, rencana mereka gagal total. Tak lama kemudian, seorang penjaga masuk membawa kabar yang lebih menghancurkan. Besok pagi, sebagian dari kalian dipindahkan. Sisanya menyusul. Suaranya datar, seolah berbicara tentang barang kiriman, bukan manusia. Kalimat itu jatuh seperti palu yang memecahkan sisa harapan. Tangis kembali pecah. Beberapa memeluk satu sama lain, takut dipisahkan tanpa pernah bertemu lagi. Maya terisak memikirkan anaknya. Dewi hanya duduk mematung, menatap lantai kosong. Rania merasakan beban berat di bahunya, ia telah mengajak mereka melawan, dan kini mereka semakin terancam. Namun di tengah kepedihan itu, sesuatu berubah dalam dirinya. Ia sadar kegagalan ini bukan akhir, melainkan pelajaran. Mereka terlalu terburu-buru, terlalu percaya bahwa satu pesan cukup untuk menyelamatkan semuanya. Kini mereka tahu, musuh mereka lebih waspada dari yang diduga. Malam sebelum pemindahan terasa seperti malam terakhir kebersamaan. Mereka duduk melingkar, saling menggenggam tangan lebih erat dari sebelumnya. Rania menatap wajah-wajah yang kini bukan lagi sekadar teman seperjuangan, tetapi saudari. Kalau kita dipisahkan, bisiknya pelan, jangan pernah berhenti mencari cara. Jangan pernah menyerah. Di tengah rencana yang hancur dan ancaman yang semakin nyata, satu hal tetap berdiri kokoh, tekad mereka belum mati. Pagi itu datang tanpa belas kasihan. Langkah kaki berat dan suara kunci beradu membangunkan mereka sebelum matahari sempat menembus celah jendela. Pintu dibuka kasar, dan 3 nama disebut dengan nada dingin, Rania. Laila, Maya. Jantung Rania serasa berhenti sesaat. Inilah yang mereka takuti. Sinta langsung memeluk Rania erat-erat, seolah tak ingin melepaskannya. Jangan lupakan kita, bisiknya dengan suara pecah. Rania menggeleng, menahan air mata yang menggenang. Kita akan bertemu lagi. Percaya, jawabnya, meski ia sendiri tak tahu bagaimana caranya. Tangan mereka diikat dengan kabel plastik sebelum digiring keluar. Lorong yang selama ini terasa menakutkan kini menjadi jalan perpisahan. Dari balik pintu ruangan, tangis tertahan terdengar, menggema di dada mereka seperti doa yang tak sempat diucapkan. Mereka dimasukkan ke dalam mobil tertutup dengan jendela gelap. Sepanjang perjalanan, tak ada yang berbicara. Hanya suara mesin dan jalan berlubang yang mengiringi pikiran-pikiran buruk tentang tujuan mereka.
Rania mencoba mengingat setiap tikungan, setiap suara klakson, setiap aroma udara yang berubah, siapa tahu itu bisa menjadi petunjuk nanti. Mobil akhirnya berhenti di sebuah gudang dekat pelabuhan. Bau asin laut dan solar menyengat hidung. Suara kapal bersahut-sahutan di kejauhan. Ketika pintu dibuka, mereka melihat deretan kontainer besar dan beberapa pria asing berbicara dengan penjaga. Hati Rania mencelos, tempat ini jelas bukan sekadar penampungan. Di dalam gudang, suasana lebih dingin dan lebih sunyi. Mereka ditempatkan di ruangan kecil terpisah dengan pintu besi tebal. Tidak ada jendela, hanya ventilasi kecil di atas yang hampir tak bisa dijangkau. Maya mulai terisak pelan, membayangkan dirinya tak akan pernah kembali melihat anaknya. Namun di tengah ketakutan yang semakin nyata, Laila berbisik, ini dekat pelabuhan. Artinya kita belum berangkat. Kalimat itu sederhana, tetapi memberi celah harapan. Selama mereka masih di darat, kesempatan masih ada. Rania menatap pintu besi di depan mereka. Ia merasakan kesedihan karena terpisah dari yang lain, tetapi juga menyadari satu hal penting, mereka telah dipindahkan, dan itu berarti sistem penjagaan berubah. Setiap perubahan selalu menyisakan celah. Dan meski hati mereka hancur karena perpisahan, dalam diam Rania berjanji, perlawanan belum selesai. Bahkan jika harus dimulai dari nol di tempat yang lebih gelap ini. Gudang pelabuhan itu terasa seperti dunia lain, lebih dingin, lebih keras, dan lebih sunyi. Suara ombak, yang menghantam dermaga terdengar samar dari kejauhan, bercampur dengan dentingan logam dan teriakan buruh angkut. Rania duduk bersandar di dinding beton, mencoba menenangkan napasnya. Ia tahu, di tempat sebesar ini, kemungkinan dijaga ketat juga semakin besar. Menjelang sore, pintu besi terbuka. Seorang pria bertubuh kurus dengan seragam sopir masuk membawa beberapa kotak logistik. Wajahnya berbeda dari para preman, tidak bengis, lebih seperti orang biasa yang terjebak dalam pekerjaan yang tak sepenuhnya ia pahami. Ia meletakkan kotak di sudut ruangan tanpa banyak bicara, tetapi tatapannya sempat bertemu dengan mata Rania. Tatapan itu singkat, namun ada sesuatu di dalamnya, keraguan. Rania memberanikan diri melangkah setengah langkah ke depan sebelum penjaga membentak. Namun dalam sepersekian detik itu, ia berbisik sangat pelan, tolong kami. Hampir tak terdengar, seperti desir angin di sela suara kapal. Sopir itu terdiam sesaat sebelum melanjutkan pekerjaannya. Penjaga tidak tampak menyadari apapun. Tetapi ketika ia berbalik untuk keluar, matanya kembali menoleh cepat ke arah mereka. Ada kegelisahan di sana, seolah ia sedang mempertimbangkan sesuatu yang berat. Malamnya, ketika gudang lebih sunyi dan hanya beberapa lampu menyala, pintu ruangan mereka terbuka lagi. Kali ini bukan penjaga yang berdiri di sana, melainkan sopir yang sama. Wajahnya tegang. Saya tidak punya banyak waktu, bisiknya cepat. Saya dengar percakapan mereka. Kalian mau dikirim besok malam. Maya menutup mulutnya menahan tangis. Laila menatap pria itu dengan campuran harap dan takut. Rania maju satu langkah. Bisa bantu kami keluar? Tanyanya lirih. Permintaan itu berat, bahkan terdengar mustahil. Pria itu menggeleng pelan. Saya tidak bisa lawan mereka. Tapi, saya bisa buka pintu belakang gudang sekitar tengah malam. Hanya 5 menit sebelum saya pergi. Ia menelan ludah. Setelah itu, kalian harus lari sendiri. Harapan itu datang seperti cahaya tipis di ujung lorong gelap. Bukan jaminan keselamatan, bukan pertolongan penuh, hanya celah kecil. Namun bagi mereka, 5 menit itu bisa berarti hidup atau hilang selamanya. Rania mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Di tengah kegelapan dan ancaman yang semakin dekat, takdir seolah memberi mereka satu kesempatan terakhir untuk memilih kebebasan. Sementara Rania, Laila, dan Maya menyusun harapan di gudang pelabuhan, di rumah penampungan lama, api perlawanan mulai menyala kembali. Sinta tak bisa tidur sejak perpisahan itu. Bayangan Rania yang digiring pergi terus menghantuinya. Kesedihan berubah menjadi tekad yang mengeras di dalam dadanya. Kabar bahwa sebagian dari mereka akan segera menyusul membuat suasana semakin mencekam. Para penjaga terlihat sibuk, mondar-mandir dengan wajah tegang. Sinta memperhatikan sesuatu, ketika mereka sibuk mempersiapkan pemindahan, pengawasan di dalam ruangan sedikit longgar. Celah kecil, tetapi cukup berarti. Malam itu, Sinta mengumpulkan yang lain dalam bisikan cepat. Kalau kita diam, mereka akan kirim kita satu persatu, katanya tegas. Kita harus bikin kekacauan, biar perhatian mereka terpecah. Beberapa wajah terlihat ragu,
trauma hukuman Karin masih membekas. Namun kali ini, ketakutan itu bercampur dengan kemarahan. Rencana mereka sederhana namun berisiko. Saat jam makan malam, Dewi pura-pura pingsan. Ketika penjaga membuka pintu dengan tergesa-gesa, dua gadis lain menjatuhkan baki makanan dan memicu keributan. Teriakan, tangisan, dan suara benda berjatuhan memenuhi lorong sempit itu. Para penjaga panik, berusaha mengendalikan situasi. Dalam kekacauan itu, Sinta dengan cepat meraih gantungan kunci yang sempat terjatuh dari pinggang salah satu penjaga. Tangannya gemetar, tetapi ia berhasil menyembunyikannya di balik lipatan pakaian sebelum keadaan kembali terkendali. Mereka memang tak langsung kabur malam itu. Kekacauan tersebut justru berujung pada bentakan dan ancaman keras. Namun satu hal telah berubah, kini mereka memiliki sesuatu yang berharga, kunci. Sebuah benda kecil yang terasa lebih berharga dari emas. Di tengah ketegangan setelah keributan mereda, Sinta menatap teman-temannya dengan napas masih tersengal. Untuk Rania, bisiknya, mereka mengangguk pelan. Api yang sama yang menyala di gudang pelabuhan kini juga berkobar di rumah penampungan. Malam itu, meski tubuh mereka lelah dan risiko semakin besar, semangat mereka tak lagi bisa dipadamkan. Perlawanan bukan lagi sekadar rencana rahasia, ia telah menjadi tekad bersama. Dan di dua tempat berbeda, para wanita itu kini bergerak menuju satu tujuan yang sama, kebebasan, dengan api keberanian yang semakin membara. Jarum jam seakan bergerak lebih lambat dari biasanya. Di dalam ruangan sempit gudang, Rania memejamkan mata, menghitung detik demi detik menuju tengah malam. Di luar, suara ombak dan dentingan rantai kapal menjadi latar yang menegangkan. 5 menit, hanya itu waktu yang dijanjikan sopir truk kepada mereka. Maya menggenggam tangan Laila erat-erat. Kalau gagal, bisiknya dengan suara bergetar. Rania segera memotong pelan, kita tidak bicara soal gagal. Kita bicara soal lari secepat mungkin. Meski ucapannya terdengar tegas, jantungnya sendiri berdebar tak karuan. Tepat ketika jam tua di luar berdentang pelan, terdengar bunyi klik halus di pintu belakang gudang. Suara itu hampir tak terdengar, namun cukup untuk membuat ketiganya saling pandang. Itulah tanda yang mereka tunggu. Pintu ruangan mereka memang masih terkunci, tetapi ventilasi kecil di atas telah mereka longgarkan sejak sore menggunakan potongan besi berkarat yang ditemukan di sudut lantai. Dengan susah payah, Rania memanjat bahu Laila, mendorong tubuhnya melewati celah sempit itu. Logam tajam menggores lengannya, namun ia tak menghiraukannya. Begitu berhasil turun di sisi luar, Rania segera membuka kunci dari dalam menggunakan kawat tipis yang sebelumnya ia sembunyikan. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Dalam hitungan detik yang terasa seperti selamanya, pintu akhirnya terbuka pelan tanpa suara. Mereka berlari menyusuri bayangan kontainer, berusaha tak terlihat di bawah lampu-lampu redup pelabuhan. Di kejauhan, terdengar suara tawa penjaga yang masih berkumpul di depan gudang, tak menyadari apa yang terjadi di belakang mereka. Saat hampir mencapai gerbang belakang, suara teriakan pecah memecah malam. Hei, berhenti! Langkah kaki berat menghentak di belakang mereka. Tanpa menoleh, Rania menarik tangan Maya dan Laila, memaksa tubuh lelah mereka berlari lebih cepat dari sebelumnya. Di luar pagar, jalanan pelabuhan terbentang gelap dan lengang. Mereka berlari tanpa arah pasti, hanya menjauh dari gudang yang menjadi penjara itu. Nafas tersengal, kaki gemetar, namun satu hal jelas, untuk pertama kalinya sejak mimpi buruk ini dimulai, mereka berada di luar jeruji. Kebebasan masih jauh dan bahaya masih mengejar, tetapi malam itu, mereka telah memilih untuk bertarung dengan seluruh sisa tenaga yang mereka miliki. Teriakan para penjaga menggema di sepanjang dermaga, memecah kesunyian malam yang tadi terasa sunyi. Sorot lampu senter menyapu gelap, menari di antara tumpukan kontainer dan bayangan kapal. Rania terus berlari tanpa berani menoleh, menggenggam tangan Maya sementara Laila terengah-engah di belakangnya. Langkah kaki berat terdengar semakin dekat. Suara makian dan perintah saling bersahutan. Ke arah sana, jangan sampai lolos. Nafas Rania terasa membakar paru-parunya, tetapi rasa takut memberinya tenaga yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, jika tertangkap kali ini, hukuman tak akan sekadar tamparan atau kurungan. Mereka berbelok ke gang sempit. Di antara gudang tua, bau amis laut bercampur solar menyengat hidung. Di ujung gang, sebuah pagar kawat berduri menghalangi jalan. Maya hampir putus asa, namun Rania menemukan celah kecil di bagian bawah pagar yang sedikit terangkat.
Merangkak, bisiknya cepat. Tanpa berpikir panjang, mereka menjatuhkan diri ke tanah dan merayap melewati celah sempit itu. Kawat berduri menggores punggung dan tangan, tetapi rasa sakit tertelan oleh adrenalin. Di sisi lain pagar, mereka bangkit kembali dan berlari ke arah jalan raya yang terlihat samar di kejauhan. Tiba-tiba sebuah lampu mobil menyilaukan mata mereka. Sebuah kendaraan berhenti mendadak di depan, membuat ketiganya terpaku sesaat. Jantung Rania nyaris berhenti, apakah ini bagian dari mereka juga? Namun pintu mobil terbuka dan suara familiar terdengar, cepat masuk. Itu sopir truk yang sama. Wajahnya tegang, tetapi tekadnya jelas. Tanpa ragu, mereka melompat ke dalam mobil. Pintu ditutup keras dan kendaraan itu melaju kencang meninggalkan pelabuhan, tepat saat beberapa pria muncul di ujung jalan, berteriak marah. Di dalam mobil, hanya suara mesin dan napas tersengal yang terdengar. Maya menangis tanpa suara, sementara Laila memegang lengannya yang berdarah ringan akibat kawat berduri. Rania menatap kaca belakang, melihat lampu pelabuhan semakin jauh. Untuk sesaat, ia merasa seperti burung yang baru saja lolos dari perangkap. Namun bahaya belum sepenuhnya hilang. Mereka tahu para preman itu tak akan tinggal diam. Kejaran mungkin masih akan berlanjut. Tetapi malam itu, di bawah langit gelap yang menjadi saksi, mereka telah melewati batas ketakutan. Mereka bukan lagi tawanan yang menunggu nasib, mereka adalah pelarian yang berani menantang takdir. Mobil melaju tanpa arah pasti, menjauh dari pelabuhan yang kini tinggal bayangan lampu di kejauhan. Di dalam kabin sempit itu, keheningan terasa berat. Sopir truk memperkenalkan dirinya singkat, "Nama saya Arman. Saya tidak bisa bawa kalian lama-lama. Mereka pasti cari." Suaranya tegang, tetapi ada ketulusan yang membuat Rania sedikit lega. Arman menghentikan mobil di sebuah area parkir kosong dekat deretan ruko tua yang sudah tutup. "Kalian tidak bisa terus lari tanpa bukti," katanya pelan. Kalau cuma cerita, mereka bisa saja mengelak. Kalimat itu membuat Rania terdiam. Ia tahu Arman benar. Tanpa bukti kuat, jaringan itu bisa lolos lagi. Saat itulah Laila teringat sesuatu. Tangannya gemetar ketika ia merogoh saku celananya yang sobek. Dari sana, ia mengeluarkan sebuah ponsel kecil, ponsel lama milik salah satu penjaga yang tak sengaja tertinggal di gudang saat keributan. "Aku ambil ini tadi waktu mereka panik," bisiknya. Rania menatapnya tak percaya. Mereka segera menyalakan ponsel itu. Baterainya tinggal sedikit, tetapi masih cukup menyala. Di dalamnya terdapat beberapa rekaman suara dan pesan singkat yang belum terkunci. Salah satunya adalah rekaman percakapan tentang pengiriman besok malam dan harga per kepala. Suara para preman itu terdengar jelas dan tanpa penyangkalan. Setiap kata seperti bukti hidup dari kejahatan yang selama ini mereka alami. Maya menutup mulutnya, air mata jatuh lagi, bukan karena takut, tetapi karena untuk pertama kalinya mereka memiliki sesuatu yang bisa membuktikan kebenaran. Namun waktu mereka terbatas. Baterai ponsel terus menipis. Arman segera menyarankan untuk menyalin rekaman itu ke perangkatnya melalui kabel yang ada di mobil. Dengan tangan gemetar, Rania membantu proses pemindahan data, berharap tak ada gangguan yang datang tiba-tiba. Tiba-tiba suara sirene samar terdengar dari kejauhan. Entah polisi atau bukan, tetapi membuat jantung mereka kembali berpacu. Arman menutup laptopnya cepat setelah proses selesai. "Kita harus bergerak sekarang," ujarnya tegas. Rania menggenggam ponsel kecil itu erat-erat. Kini mereka bukan hanya pelarian, mereka membawa bukti. Bukti yang bisa menjatuhkan jaringan itu, membebaskan teman-teman mereka yang masih terkurung, dan mungkin menyelamatkan korban lain. Malam semakin larut, bahaya masih mengintai, tetapi untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, mereka memegang senjata paling kuat, kebenaran. Mobil berhenti di depan sebuah warung kecil yang masih buka di pinggir jalan raya. Lampu neon yang redup menjadi satu-satunya cahaya di tengah malam yang dingin. Arman menoleh pada Rania dengan wajah serius. "Kita tidak bisa sembunyi terus. Ini saatnya ke polisi," katanya tegas. Rania menelan ludah. Kata polisi terdengar seperti harapan, tetapi juga risiko. Bagaimana jika jaringan itu punya orang dalam? Bagaimana jika mereka justru dikembalikan? Ketakutan itu nyata, tetapi ia tahu mereka tak punya pilihan lain. Dengan bukti rekaman di tangan, inilah kesempatan untuk mengakhiri semuanya. Mereka memutuskan menuju kantor polisi terdekat. Setiap kendaraan yang melintas membuat jantung mereka berdegup lebih cepat. Maya memeluk dirinya sendiri,
sementara Laila memegang ponsel berisi rekaman itu seperti memegang nyawa. Rania memandang lurus ke depan, memaksa dirinya tetap kuat. Ketika akhirnya mereka berdiri di depan gedung kantor polisi, kaki Rania terasa lemas. Ia menarik napas panjang sebelum melangkah masuk. Petugas jaga memandang mereka dengan heran, 3 wanita dengan pakaian kotor dan wajah penuh luka kecil, ditemani seorang sopir truk yang tampak gelisah. "Pak, kami korban penyekapan dan perdagangan manusia," ujar Rania dengan suara yang sempat bergetar namun kemudian menguat. Ia menceritakan semuanya, dari perekrutan palsu di desa, rumah penampungan, hingga gudang pelabuhan. Laila menyerahkan ponsel berisi rekaman sebagai bukti. Petugas itu awalnya tampak ragu, tetapi ketika rekaman diputar, suasana berubah. Suara para preman yang membicarakan harga dan pengiriman terdengar jelas di ruangan itu. Wajah petugas mengeras. Ia segera memanggil atasan dan beberapa anggota lainnya. Dalam hitungan menit, kantor polisi yang tadinya tenang berubah sibuk. Telepon berdering, perintah dikeluarkan, dan beberapa mobil patroli disiapkan. Rania merasakan campuran lega dan cemas. Semua bergerak cepat, tetapi ia tahu teman-temannya di penampungan lama masih dalam bahaya. Seorang perwira menghampiri mereka. "Kalian sudah berani melapor. Sekarang biar kami yang tangani," katanya mantap. Rania mengangguk, air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya sejak mimpi buruk ini dimulai, mereka tidak lagi sendirian menghadapi kegelapan. Dan malam itu, langkah mereka bukan lagi pelarian, melainkan awal dari pembalasan yang sah dan terencana. Langit masih gelap ketika deru mesin mobil patroli memecah keheningan dini hari. Lampu rotator menyala tanpa sirene, bergerak cepat menuju 2 lokasi berbeda, rumah penampungan di gang sempit dan gudang di pelabuhan. Di dalam salah satu mobil, Rania duduk dengan tangan saling menggenggam, napasnya tak teratur. Ia bersikeras ikut menunjukkan lokasi, meski petugas sudah memintanya menunggu di kantor. Di rumah penampungan, Sinta dan yang lain terbangun oleh suara keras di luar pagar. Awalnya mereka mengira itu para penjaga yang marah lagi. Namun kali ini terdengar teriakan berbeda. "Polisi, buka pintu!" Suara itu lantang dan penuh wewenang, membuat jantung mereka seakan berhenti sesaat. Para penjaga panik. Suara langkah kaki berlarian dan benda terjatuh terdengar bersahutan. Salah satu dari mereka mencoba melarikan diri lewat pintu belakang, tetapi sudah ada petugas yang menghadang. Pintu besi yang selama ini menjadi simbol ketakutan mereka akhirnya didobrak dengan keras. Di gudang pelabuhan, situasi tak kalah tegang. Beberapa preman berusaha membakar dokumen dan menghancurkan barang bukti ketika melihat mobil patroli mendekat. Namun rekaman yang dibawa Rania sudah cukup untuk membuat operasi ini direncanakan matang. Polisi bergerak cepat, mengepung setiap pintu keluar. Sinta terduduk lemas ketika pintu ruangan mereka benar-benar terbuka dan cahaya senter menyinari wajahnya. Seorang petugas mendekat dengan suara lebih lembut, "Kalian aman sekarang." Kata-kata itu terasa seperti mimpi. Air mata mengalir deras, bukan lagi karena takut, tetapi karena beban yang akhirnya runtuh. Di luar, beberapa preman diborgol dan digiring ke mobil patroli. Wajah-wajah yang dulu penuh ancaman kini pucat dan kehilangan kuasa. Rania yang menyaksikan dari kejauhan merasakan campuran lega dan gemetar. Semua yang mereka takutkan, semua yang mereka lawan, kini berdiri di ambang kejatuhan. Namun satu nama belum terlihat, pemimpin jaringan itu. Kabar cepat menyebar bahwa ia mencoba kabur dari gudang lewat jalur lain. Jantung Rania kembali berdegup kencang. Meski banyak yang sudah tertangkap, ancaman belum sepenuhnya berakhir. Fajar mulai menyingsing ketika operasi hampir selesai. Para wanita yang diselamatkan saling berpelukan di halaman rumah penampungan. Tangis dan tawa bercampur menjadi satu. Rania memeluk Sinta erat, menyadari bahwa malam panjang mereka akhirnya mendekati akhir. Tetapi ia tahu, bab terakhir belum selesai, karena sang pemimpin masih berusaha lari dari bayang-bayang kejahatannya. Kabar bahwa sang pemimpin jaringan berhasil lolos dari gudang membuat suasana yang semula lega berubah kembali tegang. Seorang perwira menerima panggilan radio dengan wajah mengeras. Dia menuju jalan raya arah utara. "Kita tidak boleh kehilangan jejak." Perintah itu langsung disambut gerakan cepat, beberapa mobil patroli kembali melaju, membelah sisa-sisa kabut pagi. Rania yang mendengar kabar itu merasa lututnya lemas. Bayangan wajah pria yang selama ini menjadi dalang penderitaan mereka muncul jelas di pikirannya. Ia bukan sekadar preman,
melainkan otak di balik semua jerat dan ancaman. Jika ia lolos, semuanya bisa terulang pada gadis-gadis lain. Di sisi lain kota, pria itu memacu mobilnya dengan panik. Tangan yang biasanya penuh percaya diri kini gemetar di setir. Ia mencoba menghubungi anak buahnya, tetapi tak ada yang menjawab. Sirene mulai terdengar samar di kejauhan, membuat napasnya makin memburu. Kejar-kejaran terjadi di jalanan yang mulai ramai oleh aktivitas pagi. Mobil polisi menutup jarak sedikit demi sedikit. Sopir itu mencoba berbelok ke jalan kecil, berharap bisa menghilang di antara permukiman padat. Namun satu mobil patroli sudah lebih dulu memotong jalurnya. Rem berdecit keras. Mobilnya berhenti mendadak setelah menabrak pembatas jalan. Asap tipis mengepul dari kap mesin. Ia mencoba keluar dan berlari, tetapi beberapa petugas sudah mengepung dari segala arah. Berhenti. Angkat tangan. Suara tegas itu menggema. Dengan napas tersengal, akhirnya ia menyerah. Tangannya diborgol, dan untuk pertama kalinya sorot matanya tak lagi menunjukkan kekuasaan, melainkan ketakutan. Warga sekitar yang menyaksikan hanya bisa terdiam, tak menyangka sosok yang selama ini tampak berpengaruh ternyata pelaku kejahatan besar. Kabar penangkapan itu sampai ke Rania tak lama kemudian. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, air mata kembali jatuh. Semua luka, semua malam penuh tangis, semua rasa takut yang menyesakkan dada, akhirnya menemukan titik terang. Matahari naik perlahan di ufuk timur, menyinari kota yang mulai hidup kembali. Bagi banyak orang, itu hanyalah pagi biasa. Namun bagi Rania dan teman-temannya, itu adalah awal dari kehidupan baru. Perburuan telah usai, kejahatan telah runtuh, dan untuk pertama kalinya mereka bisa menatap masa depan tanpa bayang-bayang ketakutan. Hari-hari setelah penangkapan itu terasa ganjil. Bagi Rania, tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi pintu besi yang dikunci dari luar. Namun justru dalam keheningan itulah luka-luka batin mulai berbicara. Setiap malam ia terbangun dengan napas tersengal, bayangan gudang gelap dan wajah-wajah kejam masih menghantuinya. Sinta mencoba terlihat kuat, tetapi sesekali ia menangis diam-diam. Maya menjadi lebih pendiam dari biasanya, sementara Laila selalu menggenggam ponselnya seolah takut semua ini hanya mimpi. Mereka memang bebas, tetapi kebebasan ternyata tidak serta-merta menghapus trauma. Suatu siang, mereka dipanggil untuk memberikan kesaksian tambahan. Ruangan itu terasa dingin dan formal. Rania duduk tegak, menatap meja di depannya. Ia tahu kesaksiannya akan menjadi kunci agar para pelaku mendapat hukuman setimpal. Tapi mengulang cerita itu seperti membuka kembali luka yang belum sempat sembuh. Ketika ia mulai berbicara, suaranya sempat bergetar. Namun perlahan ia menemukan kekuatan dalam setiap kata. Ia tidak lagi berbicara sebagai korban, melainkan sebagai saksi yang menuntut keadilan. Setiap detail yang ia ungkap terasa seperti batu yang ia letakkan untuk membangun kembali hidupnya. Di luar ruang pemeriksaan, wartawan mulai berdatangan. Kasus ini mengguncang banyak pihak. Wajah-wajah penasaran menunggu kabar terbaru. Rania dan teman-temannya memilih berjalan dengan kepala tegak, meski sorotan kamera membuat jantung mereka berdegup kencang. Malamnya, mereka berkumpul di tempat penampungan sementara yang kini jauh lebih aman. Tidak ada jeruji, tidak ada ancaman. Hanya suara kipas angin dan obrolan pelan. Untuk pertama kalinya, mereka tertawa bersama, tawa kecil yang terdengar canggung, tetapi tulus. Namun di balik tawa itu, Rania tahu perjalanan belum selesai. Persidangan masih menanti. Proses hukum bisa panjang dan melelahkan. Ia sadar, keberanian tidak berhenti di saat pelaku ditangkap, keberanian justru diuji ketika mereka harus berdiri di hadapan pengadilan. Rania menatap langit malam dari jendela kecil. Bintang-bintang tampak samar, tetapi tetap bersinar. Ia menarik napas panjang. Luka memang belum hilang, tetapi kini ia tidak lagi sendirian. Dan selama mereka saling menguatkan, suara mereka tak akan pernah lagi dibungkam oleh ketakutan. Hari persidangan tiba dengan langit kelabu seolah ikut memikul beban mereka. Gedung pengadilan tampak megah dan dingin, dikelilingi wartawan serta warga yang ingin menyaksikan akhir dari kasus besar itu. Rania melangkah masuk bersama Sinta, Maya, dan Laila, tangan mereka saling menggenggam erat. Di ruang sidang, para terdakwa duduk berjajar dengan pakaian tahanan. Wajah yang dulu penuh ancaman kini terlihat pucat dan tertekan. Ketika Rania bertemu pandang dengan sang pemimpin jaringan, jantungnya sempat bergetar, tetapi ia tidak lagi menunduk. Kali ini, ia berdiri sebagai saksi, bukan korban. Hakim membuka persidangan dengan suara tegas.
Satu persatu dakwaan dibacakan, menggema di ruangan yang sunyi. Setiap kata seperti menguliti kebenaran yang selama ini tersembunyi. Rania merasakan napasnya berat, namun ia tahu inilah momen yang telah mereka perjuangkan. Saat namanya dipanggil, ruang sidang terasa semakin sempit. Ia melangkah ke kursi saksi dengan kaki sedikit gemetar. Ketika bersumpah untuk mengatakan yang sebenarnya, suaranya terdengar lebih mantap dari yang ia bayangkan. Ia menceritakan semua yang dialami, tanpa dilebih-lebihkan, tanpa ditutup-tutupi. Beberapa kali terdakwa mencoba memotong dengan bantahan, tetapi bukti rekaman dan kesaksian para korban lain membuat ruang gerak mereka sempit. Pengacara pembela berusaha mematahkan cerita Rania, namun ia menjawab dengan tenang. Setiap jawaban terasa seperti pukulan balik atas semua intimidasi yang pernah ia terima. Hari demi hari persidangan berlangsung. Saksi demi saksi menguatkan cerita yang sama. Publik mulai memahami betapa luas dan terorganisirnya kejahatan itu. Dukungan mengalir kepada para korban, membuat mereka merasa tidak lagi terasing. Akhirnya, tibalah saat putusan dibacakan. Ruang sidang sunyi, hanya suara kipas angin dan detak jam yang terdengar. Hakim mengangkat palu, lalu menjatuhkannya dengan suara keras yang menggema. Hukuman berat dijatuhkan kepada seluruh pelaku, termasuk sang pemimpin jaringan. Tangis pecah di antara para korban. Bukan tangis ketakutan, melainkan tangis lega dan syukur. Rania menutup wajahnya, bahunya bergetar. Di ujung palu keadilan itu, mereka menemukan sesuatu yang sempat hilang, keyakinan bahwa kebenaran, betapapun tertindas, pada akhirnya akan menemukan jalannya. Beberapa minggu setelah putusan dijatuhkan, hidup perlahan mulai menemukan ritmenya kembali. Tidak ada lagi panggilan sidang, tidak ada lagi tatapan tajam para terdakwa. Namun bagi Rania dan teman-temannya, sunyi setelah badai justru terasa asing. Mereka harus belajar menjalani hari tanpa rasa takut yang dulu selalu mengintai. Rania memutuskan kembali ke desanya. Perjalanan itu dipenuhi campuran rasa haru dan cemas. Ia membayangkan bagaimana orang-orang akan memandangnya. Apakah dengan iba, ataukah dengan bisik-bisik yang menyakitkan. Namun ketika ia tiba, ibunya memeluknya erat tanpa kata, seolah ingin menebus semua malam penuh doa yang tak pernah berhenti. Sinta memilih tinggal di kota untuk melanjutkan sekolahnya yang sempat tertunda. Maya kembali bekerja dengan semangat baru, sementara Laila mengikuti pelatihan keterampilan yang difasilitasi oleh lembaga sosial. Mereka sepakat untuk tidak lagi membiarkan masa lalu menentukan masa depan. Meski begitu, luka batin tidak sembuh dalam semalam. Ada malam-malam ketika Rania masih terbangun karena mimpi buruk. Namun kini ia tahu harus melakukan apa, menarik napas, mengingat bahwa ia aman, dan menguatkan diri dengan doa yang dulu hanya mampu ia bisikkan dalam ketakutan. Suatu hari, Rania diundang untuk berbicara dalam sebuah pertemuan desa. Awalnya ia ragu. Berdiri di depan banyak orang bukan hal mudah. Tetapi ketika ia melihat wajah para remaja putri yang duduk mendengarkan, ia menemukan alasan untuk berani. Ia menceritakan pengalamannya bukan untuk membuka luka, melainkan untuk memberi peringatan dan harapan. Cerita itu menyentuh banyak hati. Beberapa orang tua mendekatinya, mengucapkan terima kasih karena telah berani bersuara. Rania menyadari bahwa penderitaannya tidak sia-sia. Dari kegelapan yang ia alami, lahir cahaya kecil yang bisa melindungi orang lain. Sore itu, ia berdiri di tepi sawah memandang matahari terbenam. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang akrab. Untuk pertama kalinya, ia merasakan damai tanpa bayang-bayang ketakutan. Hidupnya memang tak lagi sama, tetapi justru disitulah kekuatannya tumbuh. Fajar yang baru tidak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia hadir perlahan, seperti cahaya lembut yang menembus celah jendela. Rania tersenyum tipis. Perjalanannya belum selesai, tetapi kini ia melangkah bukan sebagai korban, melainkan sebagai penyintas yang berani menatap masa depan dengan kepala tegak. Musim berganti, dan kehidupan perlahan benar-benar berubah. Nama Rania tak lagi hanya dikenal sebagai korban kasus besar itu, tetapi sebagai simbol keberanian. Undangan untuk berbagi cerita datang dari berbagai tempat, sekolah, balai desa, hingga komunitas perempuan. Setiap kali berdiri di depan banyak orang, jantungnya tetap berdebar, namun kini itu adalah debar keberanian, bukan ketakutan. Di sebuah pertemuan kecil di kota, Rania bertemu dengan beberapa penyintas lain yang memiliki kisah serupa. Mereka duduk melingkar, saling bertukar cerita yang penuh luka dan air mata. Dari percakapan itu lahir gagasan untuk membentuk kelompok.
Pendampingan bagi korban perdagangan manusia, agar tak ada lagi yang merasa sendirian seperti yang pernah mereka rasakan. Sinta bergabung sebagai relawan pengajar, membantu para korban yang putus sekolah mengejar ketertinggalan. Maya mengurus pelatihan keterampilan agar para perempuan memiliki bekal mandiri. Laila, yang dulu gemetar memegang ponsel berisi rekaman, kini berani mengelola media sosial komunitas mereka untuk menyebarkan edukasi dan informasi. Perjuangan mereka tidak selalu mulus. Ada cibiran, ada ancaman samar dari sisa-sisa jaringan yang belum sepenuhnya hilang. Namun kali ini mereka tidak gentar. Mereka tahu hukum dan masyarakat kini berdiri di sisi yang sama. Rania mengingat malam ketika ia hampir kehilangan harapan, dan itu menjadi pengingat bahwa ketakutan tak boleh lagi memenjarakan hidupnya. Suatu hari, seorang gadis remaja datang dengan mata sembab. Ia hampir menjadi korban perekrutan palsu, tetapi teringat cerita Rania yang pernah ia dengar. Gadis itu memilih melapor dan mencari bantuan. Saat itulah Rania menyadari betapa besar dampak keberanian kecil yang dulu ia ambil. Di rumah, ibunya sering memandang Rania dengan mata berkaca-kaca. "Kamu bukan hanya selamat, nak. Kamu menyelamatkan banyak orang," ucapnya suatu malam. Kata-kata itu membuat dada Rania hangat, sekaligus berat oleh tanggung jawab yang kini ia pikul. Rania sadar, luka masa lalu mungkin tak akan sepenuhnya hilang. Namun ia tak lagi melihatnya sebagai kelemahan. Luka itu adalah pengingat akan kekuatan yang ia temukan di saat paling gelap. Dari sanalah ia belajar bahwa keberanian bukan berarti tak pernah takut, melainkan tetap melangkah meski ketakutan ada. Di bawah langit yang cerah, Rania berdiri bersama sahabat-sahabatnya, memandang anak-anak yang bermain di halaman komunitas kecil mereka. Tawa yang terdengar bebas, tanpa bayang-bayang ancaman. Dan di sanalah Rania tahu, warisan yang ia tinggalkan bukanlah kisah penderitaan, melainkan keberanian yang akan terus hidup dari satu hati ke hati lainnya.